Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu hari ini kita ada pada pelajaran PJOK tema 3, subtema 1 dan 2. Kali ini kita akan mempelajari tentang melempar dan menangkap bola. Seperti kita tahu, kita akan melakukan suatu kegiatan menangkap dan melempar bola, tetapi apakah bisa kita menggunakan bola dari kayu? Tentu saja tidak bisa. Mengapa? Karena bola dari kayu sangat berat. Kita akan bermain menggunakan bola yang terbuat dari plastik atau kulit sintetis. Ya, jadi dia akan lebih ringan bolanya, sehingga kita mudah untuk melempar dan menangkapnya. Bola ini jauh lebih ringan ketika dilempar dan ditangkap. Nah, hari ini kita akan belajar tentang gerakan dasar melempar dan gerakan dasar menangkap bola. Seperti apa gerakannya? Mari kita simak baik-baik. Teknik melempar bola yang pertama adalah dengan cara lemparan melambung. Lemparan melambung dilakukan seperti pada gambar itu. Jadi yang pertama, pandangan fokus ke depan. Yang kedua, berdiri menyamping dengan kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Yang ketiga, peganglah bola menggunakan tangan kanan, lalu lemparkan bola dari atas kepala sehingga bola terdorong di depan. Jadi pada lemparan melambung, bola dilempar melalui atas kepala. Teknik yang kedua yaitu lemparan mendatar. Lemparan mendatar, cara melakukannya hampir sama, yaitu yang pertama, posisi tubuh berdiri dengan kaki satu langkah ke depan. Ya, pandangan mata tetap fokus pada arah sasaran bola, berdirinya menyamping, kaki kiri di depan dan kaki kanan di belakang. Lalu peganglah bola menggunakan tangan kanan. Ayunkan tangan dari belakang ke depan secara mendatar. Jadi pada teknik ini, tangan yang akan kita gunakan untuk melempar bola, kita ayunkan dari belakang ke depan. Seperti pada gambar tersebut. Selanjutnya adalah teknik menangkap bola. Bagaimana cara menangkap bola yang benar? Yang pertama, menangkap bola dengan cara melambung. Caranya bagaimana? Caranya kita berdiri tegak, pandangan ke arah datangnya bola, ya. Telapak tangan membentuk setengah bola. Jadi telapak tangan kita itu kita membentuk setengah bola, kita rapatkan ya. Lalu tangkap bola dan tarik kedua tangan ke arah bola. Sedangkan teknik menangkap bola yang kedua adalah menangkap bola secara mendatar. Caranya berdiri tegak, pandangan ke arah datangnya bola, kedua tangan dibuka dan saling menempel. Jadi pada teknik mendatar kedua tangannya dibuka, ya. Lalu kita tangkap bola. Setelah ditangkap, kedua tangan ke arah dada. Nah, kita bisa mengkombinasikan gerakan melempar dan menangkap bola seperti pada gambar tersebut ya. Yang gambar atas adalah dengan cara melambung dan yang gambar yang bawah adalah dengan cara mendatar. Nah, seperti biasa sebelum melakukan permainan bersama teman-teman atau bersama orang yang ada di rumah, lakukanlah pemanasan terlebih dahulu. Pemanasan apakah harus dilakukan dengan cara senam? Tidak juga. Pemanasan juga dapat dilakukan dengan cara bermain secara sederhana dengan orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk penilaian praktek pada melempar dan menangkap bola, kalian hari ini harus bisa mempraktekkan melempar bola dan menangkap bola. Boleh secara mendatar, boleh juga secara melambung, bebas ya. Jadi kalian bebas melakukannya. Bu, kalau di rumah tidak ada bola bagaimana? Kita bisa menggunakan benda lain, misalnya boneka. Tapi jangan menggunakan boneka yang terlalu besar atau boneka yang terlalu kecil ya. Jadi kita pakai boneka, kita coba lempar ya. Lemparnya kepada siapa, Bu? Jadi kita nanti tentukan kalian mau melakukan lemparan dengan siapa, misalnya dengan ayah atau dengan ibu atau dengan adik atau dengan kakak ya. Jadi silahkan lakukan dengan yang ada di rumah siapa ya.
Setelah itu kalian tinggal menghitung dalam 1 menit atau 60 detik berapa lemparan yang kalian lakukan. Jadi tinggal menghitung lemparannya ada berapa. Jadi yang dihitung adalah lemparannya, ya. Tapi setelah melempar kita menangkap, ya kan. Jadi kita lempar bolanya ke ayah akan melempar kembali ke sini, ke kamu, ya kan. Nah, itu kamu menangkapnya. Jadi yang dihitung adalah saat kamu melempar, bukan kamu menangkap. Dalam 1 menit ada berapa? Silahkan bisa menggunakan timer yang ada di HP. Selanjutnya adalah permainan mengoper bola, ya. Seperti kita tahu, plastik tidak hanya digunakan untuk perlengkapan dapur ataupun untuk tas plastik itu kan, tapi plastik juga banyak digunakan untuk membuat bola, seperti misalnya bola pingpong, bola sepak, ya. Dan banyak juga permainan yang menggunakan bola, misalnya bola tangan, bola kasti, dan lain-lain. Kita akan bermain bola tangan menggunakan bola dari plastik. Lakukan pemanasan sebelum memulai permainan. Caranya dengan berlari keliling lapangan. Nah, itu kita lakukan jika kita di sekolah, ya. Kemudian melanjutkan kegiatan mengoper bola seperti berikut. Nah, kegiatan ini bisa kita lakukan saat kita ada di sekolah dan ada teman-teman kita dan dilakukan secara berkelompok. Sedangkan tadi kegiatan melempar dan menangkap bola kita bisa lakukan secara berpasangan. Misalnya kamu dengan ayah, kamu dengan ibu, kamu dengan adik, itu berpasangan. Sedangkan kalau permainan bola tangan ini atau mengoper bola kita lakukan secara berkelompok, ya. Caranya adalah permainannya dimainkan di lapangan. Permainan dilakukan oleh 2 kelompok. Setiap pemain harus memasukkan bola ke gawang lawan, seperti pada gambar, ya, teknisnya. Bola harus dioperkan pada teman satu tim. Setiap pemain harus mengoper bola setelah melangkah paling banyak 5 langkah. Kelompok yang dapat memasukkan bola sebanyak-banyaknya ke gawang dengan melempar, itulah pemenangnya. Karena kalian saat ini sedang pandemi dan di rumah saja, maka kegiatan mengoper bola secara berkelompok ini tidak perlu dilakukan. Diganti dengan kegiatan melempar dan menangkap bola secara berpasangan, ya. Jangan lupa nanti dipraktekkan dan jangan lupa dihitung, jangan lupa menggunakan timer selama 1 menit berapa hitungan kalian melempar bola dengan pasangan. Nah, pembelajaran selanjutnya adalah pada subtema 2 ada tentang memantulkan bola. Jadi memantulkan bola itu pasti bola itu akan mengenai benda yang keras dulu lalu dia memantul ke atas seperti pada gambar itu, ya. Itu namanya memantulkan bola. Nah, latihan yang pertama kita bisa memantulkan bola kepada teman. Jadi setelah bola kita pantulkan ke tanah atau ke lantai, ya. Setelah itu bola itu akan mengeper ke atas dan akan ditangkap oleh teman. Latihan yang kedua yaitu memantulkan bola ke lantai. Kita pantulkan sendiri secara berulang-ulang, ya. Itu namanya memantulkan bola ke lantai secara individu, ya. Lalu yang ketiga memantulkan bola sambil berjalan. Nah, jadi memantulkannya sambil berjalan melangkah ke depan. Seperti saat orang bermain basket itu, ya, saat mau memasukkan bola ke dalam ring itu dia memantulkan bolanya sambil berjalan. Permainan memantulkan bola bisa kita lakukan dengan cara seperti ini. Misalnya ada 2 baris pertama dan baris kedua. Titik-titik itu menunjukkan, ya, titik-titik ini adalah menunjukkan berapa jumlah pemainnya. Nah, di sini kita jumlahkan setiap kelompok itu ada 5 orang, ya. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, yang pertama, pemain pertama akan memantulkan bolanya sambil berjalan atau berlari kepada pemain kedua. Pemain kedua pun sama, akan memantulkannya ke pemain yang ketiga. Pemain yang ketiga akan memantulkan bolanya menuju pemain yang keempat, dan pemain yang keempat memantulkan bolanya menuju ke pemain yang kelima. Jadi ini contoh permainan memantulkan bola. Jadi harus dilakukan kalau sesuai gambar itu ada 5 orang. Permainan memantulkan bola secara berkelompok
Ya, setiap kelompok harus memindahkan bola. Bola dipindahkan dari satu titik ke titik yang lainnya. Caranya dengan memantulkan bola sambil berjalan seperti tadi yang sudah dijelaskan Bu Nina ya. Siswa yang paling cepat memindahkan dialah pemenangnya. Karena ini dilakukan secara berkelompok, maka kelompok yang paling cepat adalah pemainnya. Sehingga nanti ada 4 baris 1 dan baris 2 untuk satu kelompok, dan sebelahnya ada baris 3 dan baris 4 juga untuk satu kelompok. Nah, dari satu kelompok dan satu kelompok yang lain, nanti siapa yang paling cepat memindahkan bolanya itulah pemenangnya. Demikian pembelajaran PJOK hari ini. Sampai jumpa pada pembelajaran selanjutnya. Jangan lupa setelah ini silahkan praktekkan melempar dan menangkap bola. Jika tidak ada bola, pakailah benda-benda yang bisa dipakai, misalnya boneka, ataupun misalnya kalian, Bu, saya pakai bantal yang agak kecil lah, Bu. Ya, silahkan. Yang penting benda. Jarak antara pasangan, kita dengan pasangan, pastikan kurang lebih 1,5 meter. Seberapakah 1,5 meter itu? Silahkan nanti tanya kepada orang tua ya. Kalian bisa menggunakan lemparan melambung ataupun lemparan mendatar, dan jangan lupa hitung jumlah lemparan kalian. Selamat belajar, selamat berlatih, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.